Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah acara sosialisasi tersebut, banyak hal-hal yang mungkin sebagian besar itu terjawab dan ada sebagian kecil yang masih belum terjawab. Nantinya akan disampaikan dari narasumber yang 3 orang ini. Nah, kemudian dalam kesempatan coaching klinik ini untuk petugas ataupun panitia daerah Dinas Pendidikan kami yang mewakili, kemudian Pak Bidar yang mendampingi, ditambah nantinya pendamping dari rumah belajar Pak Denny dan Pak Alpi. Pak Denny-nya belum hadir, Pak Alpi-nya belum hadir. Insya Allah nantinya akan mendampingi di samping dari LPMP. Nah, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa. Ternyata sambutan hangat dari Bapak dan Ibu sekalian itu cukup banyak. Nah, kita berharap ada semangat yang lebih khususnya untuk memajukan pendidikan lewat inovasi-inovasi dari kepala sekolah. Nah, program dari Kementerian Pendidikan ini, di mana kita tahu bahwa ada sedikit dasar-dasar yang paling kita ketahui, mungkin itu adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 371/M/2021 tentang sekolah penggerak. Nah, kita tahu ada program guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak. Nah, kalau guru penggerak kita sudah jalan, ini sudah ada alumnus 30 orang. Insya Allah kami masih mempertimbangkan aturan, di mana bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu ada lagi yang menghadang cakep, nangkada cakep gitu. Nah, jadi dasarnya itu adalah yang akan datang berasal diambil dari guru penggerak, asal yang bersangkutan sudah punya sertifikat pendidik. Karena kita kan melihat kondisi Kabupaten Tabalong, khususnya SD dan SMP juga, ini banyak kepala sekolah yang kosong, lowong. Nah, hal ini bukan berarti kami tidak menyiapkan. Kami sudah menyiapkan untuk diminta tes substantif untuk calon caleg kepala sekolah dan bersurat kepada BKPP. Karena yang menganggarkan dan melaksanakan tidak boleh dari Dinas Pendidikan, kami hanya menyetor nama. Kemudian anggaran yang ditentukan oleh BKPP hanya tahun tadi 20 orang, sehingga sebagian kawan kita ada yang belum ikut melaksanakan diklat cakep tersebut. Nah, kemudian juga kami bersurat untuk sekali lagi 40 orang dites substantif untuk mengisi kekosongan. Ternyata terbitlah surat juknis tentang pengangkatan kepala sekolah. Jadi oleh karena itu tidak ada lagi mulai tahun 2022 dan selanjutnya diklat cakep untuk calon kepala sekolah. Nah, jadi kami masih memilah di antara guru-guru penggerak yang sudah tamat. Kami akan melihat apakah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diangkat kepala sekolah. Kemudian juga tahap kedua, kami juga akan melihat ke sekolah apa betul dia bisa mampu untuk menjadi pimpinan suatu lembaga. Karena kalau kami lihat banyak sebagian kami ragu sebenarnya Pak. Tapi walaupun dia memang punya kemampuan, dilatih secara 9 bulan, jadi kepala sekolah itu tidak cukup hanya pintar, ya kan? Tidak hanya cukup dia ahli IT, tidak hanya dia mampu mengajar, namun yang lebih dari itu adalah proses dia bisa menggerakkan orang,
baik itu dalam pembelajaran maupun dalam pelajar dalam suatu sekolah. Nah ini yang kami masih ragu. Tapi Mas Menteri kan tidak. Mas Menteri yakin bahwa pemimpin-pemimpin pendidikan itu berasal dari guru penggerak. Nah kemudian berkenan dengan sekolah penggerak. Ini nantinya diharapkan Bapak dan Ibu sekalian yang masih berumur maksimal saat pendaftaran 54 itu diminta ikut mendaftar, walaupun kata tempat di undangan ini boleh mendaftar sebenarnya. Kenapa kami hanya 153 Pak? Karena memang kota yang ditentukan untuk pertemuan coaching klinik ini hanya 153 sama pengawasan. Nah jadi kalau ada di dalam undangan silahkan nanti mendaftar secara mandiri ya, nanti kawan-kawan bantu. Nah kemudian juga apabila kawan-kawan yang sudah berumur dari lebih dari 54 tahun bukan berarti tidak bisa, silahkan nantinya mendaftar sebagai pengajar ahli. Pelatih asli. Pelatih ahli. Nah jadi Bapak dan Ibu bisa sama dengan pengawas. Pengawas nantinya akan menjadi pelatih asli, pelatih ahli. Banyak. Ini kebetulan ada istirahat. Nah, mulai Senin minggu lalu ke Jakarta membawa aspirasi formasi itu maksimalkan supaya anak masuk passing grade itu bisa diterima di menjadi P3K. Ada beberapa kawan kita dari guru kelas yang masuk nilainya, tapi kan ada formasi, kemudian guru agama, kemudian guru SMP, dan sudah bertemu dengan pihak kementerian dan Kemenpan. Dan kami juga berharap meminta untuk 2022 ini bukan hanya dari pendidik, namun juga dari tenaga kependidikan dibuka formasi untuk P3K. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami berharap Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi jangan merasa bahwa program sekolah penggerak ini adalah hanya program yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat anggarannya yang luar biasa, kemudian mengharapkan nantinya, kalau pada salah waktu kami rakor di Jakarta dulu, Bapak tidak ikut sekarang, nantinya tahun depan bisa ikut lagi, sampai Bapak menjadi sekolah penggerak. Jadi kalau masih nantinya sampai 2024 Bapak tetap dipaksa untuk jadi sekolah penggerak, mendingan sekarang. Tapi ikuti dengan seksama. Pada dasarnya semua akan bergerak. Nah kira-kira mungkin sekali lagi kami mengharapkan keseriusan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan nantinya Bapak dan Ibu sekalian akan dibimbing oleh dari PKP, kemudian dari Bapak dan dari Duta Belajar. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coaching klinik program sekolah penggerak Kabupaten Tabalong, Senin 14 Februari 2022 kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.